Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Ya, oke ya, harus semangat ya untuk pagi hari ini. Ya, di tempat Bapak cukup cerah sekali untuk cahayanya, untuk mataharinya juga bersinar dengan terang. Nah, semoga untuk pembelajaran hari ini juga seperti itu ya, lancar juga nanti seperti yang sudah terlaksana di hari-hari yang sebelumnya. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jingga sudah membantu untuk memimpin berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak coba absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian. Ya, sambil ngecek apakah kalian dalam kondisi sehat atau tidak. Oke, ini Bapak coba munculkan absen, mungkin nanti di tempat kalian terlihat, barangkali Bapak terlewat. Dari Arafi terlebih dahulu, ada Arafi? Oke, Miko ada Miko? Hadir, Pak. Rafa? Rafa. Hadir, Pak. Oke, Rizkyana, Hadir, Pak. Satria, Hadir, Pak. Yogi, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Aura. Aura apa? Terkendala mungkin. Jingga, Hadir, Pak. ya Nafiza, Hadir, Pak. Marifat, Hadir, Pak. Konita, Hadir, Pak. Takia. Hadir, Pak. Oke, yang belum Aura ya, mungkin masih ada kendala sinyal. Baik, anak-anak, Bapak coba ini dulu ya, buka presentasi Bapak pada pagi hari ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, ya, sip. Ya, jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang baru ya, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang penyambungan paper ya di kompetensi yang sebelumnya. Nah, di pagi hari ini kita masuk ke kompetensi dasar yang baru dan kita masuk ke topik dasar pengukuran menggunakan OPM. Gitu ya, kita masuk ke topik yang ini. Nah, di sini kita masuk ke KD 3.11 tentang menerapkan penggunaan alat ukur power meter. Kita masih di pertemuan yang pertama ya, ini masih dalam mata pelajaran KK2 kalau kita biasa sebut atau instalasi jaringan FTTH. Kalau kalian sebelum-sebelumnya sudah lolos atau sudah lulus, sudah oke, sudah kompeten di KD-KD sebelumnya, maka kita masuk ke KD yang baru ya untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta nanti keterampilan kalian. Nah, sebelum kita membahas materinya, sebelum kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab ini, ada baiknya kita melakukan pretest terlebih dahulu ya anak-anak ya. Nah, pretest ini nanti bisa digunakan untuk mengukur kemampuan awal dari kalian. Ya, kalau misalkan sudah canggih, bolehlah, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan belum, nanti Bapak jadi bisa memetakan mana yang perlu diperkuat ya dari kalian. Oh ya, bagian tentang alat dan bahan dan seterusnya, misalkan seperti itu. Nah, anak-anak bisa masuk ke LMS gitu. Di LMS itu Bapak sudah berikan pretest di sana ya. Oke, jadi di bagian sini anak-anak ada pretest, bisa dicek di LMS. Sudah bisa dilihat, Arafi? Sudah, Pak. Sudah, oke anak-anak, Bapak berikan kesempatan untuk mengakses LMS, lalu masuk ke pretestnya ya. Ya, silakan waktunya maksimal 5 menit. Ya, 5 menit saja, karena cuma sedikit kok soalnya. Bisa digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal dari kalian semuanya. Oke, sekalian Bapak cek dari sini, apakah sudah pada join. Oke, sudah 6 anak. Sudah ada 6 anak yang bisa join, silahkan dikerjakan semaksimal kalian bisa.
Oke, sudah 10 anak, bagus. Sinyalnya bagus. Ya, sudah 12. Kerjakan secara mandiri ya, tidak perlu buka-buka materi atau googling ya, sebisa kalian dulu aja dengan pengetahuan yang ada. Ya, mungkin untuk anak yang terlambat bisa ketik di chat ya untuk menyampaikan bahwa sudah hadir. Raffi sudah selesai atau masih sampai nomor berapa? Nomor 6, Pak. Oke, lanjut Raffi, ada 10 nomor ya. Cukup lah ya untuk 10 nomor. Oke. Ya. Oke. Bisa dikerjakan dengan hati-hati. Jangan khawatir kalau misalkan nanti kalian dapat yang kurang bagus misalkan hasilnya, nggak apa-apa karena kita emang baru tahap awal, nanti kita pelajari bersama. Apakah sudah hadir tadi ya saya cek dulu untuk Aura udah ada belum ya? Oh, Aura sudah hadir. Oke. Aura sudah hadir. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jingga gimana? Jingga sudah? Jingga? Sudah, Pak. Oke. Sip. Bapak cek ya udah attempt berapa. Udah 13 semuanya. Oke, sudah berpartisipasi. Kita kembali ke mapelnya. Oke, saya cek lagi. Selain Jingga, ada siapa lagi ya? Nafisa, udah Nafisa? Sudah, Pak. Oke, sudah. Bapak cek di sini ya. Oke, waktunya juga sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Oke. Ya, sudah semuanya. Bagus ya. Sekilas Bapak lihat ada yang nilainya bagus, ada yang kurang gitu. Kurang juga wajar, nggak apa-apa ya, karena memang baru di tahap awal. Ya anak-anak, saya lanjutkan untuk presentasi Bapak yang tadi ya. Jadi setelah kalian melaksanakan pretest ini ya, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya untuk melakukan ya uji pengetahuan awal atau sejauh mana sih kalian sudah memahami tentang materi baru ini gitu. Jadi sangat wajar jika misalkan nilai pretest ini mungkin rendah gitu, atau mungkin kalian malah pernah mendapatkan pengalaman sebelumnya ya, karena sekarang pengalaman tidak dibatasi ya oleh waktu, oleh jarak ya, kalian bisa belajar sendiri di internet dan seterusnya gitu. Kayak kemarin ada yang belajar dari orang tuanya juga ada, kebetulan orang tuanya bekerja di telco itu juga ada. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini ya memiliki tujuan atau diharapkan nantinya kalian setelah belajar di topik kali ini,
kalian bisa menjelaskan ya definisi dari redaman dan level daya optik, lalu menjelaskan fungsi OPM dan OLS, menjelaskan prinsip pengukuran menggunakan OPM dan OLS, lalu mengklasifikasi alat dan material, serta menjelaskan keselamatan kerja. Nah, ini ada 5 tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti ya pembelajaran kita itu dilakukan dengan diskusi. Kalian bisa juga mengamati dari video yang sudah Bapak bagikan, baik via YouTube ataupun link-link yang Bapak berikan di LMS. Kalian bisa cek ya di sana. Lalu nanti Bapak akan berikan LKPD sebagai panduan kalian dalam menggali ya berbagai informasi terkait dengan OPM dan OLS ini. Setelah itu nanti Bapak akan memberikan atau mencoba melakukan penilaian pengetahuan ya nanti di post-test. Jadi pengetahuan ini masih terkait dengan dasar pengukuran. Jadi kita masih belajar tentang dasarnya. Nanti untuk yang tingkat lebih lanjut ada di pertemuan kedua, ketiga seperti itu. Dan di keempat nanti ada evaluasi untuk total. Lalu selama kalian belajar ya Bapak juga akan menilai dari sikapnya. Jadi mohon atau kita coba biasakan untuk kalian misalkan dalam berdiskusi itu bisa menghargai pendapat satu dengan yang lain ya kan, bisa berbuat jujur ya, jangan curang, mengambil pekerjaan orang lain, mencontek pekerjaan orang lain misalkan seperti itu ya. Pokoknya sikap-sikap yang bagus seperti kerjasama, jujur, saling menghargai ya, itu tolong untuk dikembangkan. Nah, untuk mendukung pembelajaran pada pertemuan kali ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 materi yang akan kita coba pelajari bersama, kita diskusikan bersama mengenai pengertian redaman dan level daya, lalu untuk fungsi OPM dan OLS, lalu prinsip pengukuran alat dan material dan keselamatan kerja. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah suara Bapak masih jelas? Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke, bagus. Jadi nanti kalau misalkan nggak jelas bisa sampaikan aja nggak apa-apa. Nanti Bapak coba ulang. Anak-anak pernah melihat seperti ini? Mungkin pas jalan-jalan, naik kendaraan, atau di mana gitu? Pernah melihat? Pernah, Pak. Belum, Pak. Oh, ada yang pernah, ada yang belum. Oke, nggak apa ya. Jadi kalau gambar seperti ini ya Bapak informasikan bagi anak-anak, teman-teman semua yang belum tahu bahwa ini ya salah satu pekerjaan yang dilakukan di teknik telekomunikasi ya. Dia sedang melakukan pengukuran saluran optik. Menggunakan apa? Tentunya menggunakan alat yang sedang kita bahas ya pada topik kali ini, yaitu menggunakan OPM. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara memperlakukan keselamatan kerja dan seterusnya, nanti kita pelajari bersama. Nah, kita coba simak terlebih dahulu videonya ya, video pembelajaran cuplikan di sini. Permisi Pak Arif, tadi Pak Arif manggil saya Pak. Oh iya betul, Avinka sama Anu tadi saya nyari kalian. Jadi kayak gini, besok itu kan kita rencana mau ada sertifikasi ya. Jadi kita harus butuh alat-alat sama bahan untuk praktikum dan instalasinya juga. Nah kebetulan untuk saat ini saya belum sempat untuk mengecek instalasinya bagus atau tidak. Nah oleh karena itu saya minta tolong Avinka sama Anugrah buat validasi saluran tersebut bagus atau tidak. Kira-kira bisa ya? Bisa Pak. Ya nanti kalian gunakan OPM buat ngukurnya. Jadi saya butuh redaman total yang ada di sana itu nilainya berapa kayak gitu. Nanti kalian coba ukur terlebih dahulu ya. Nanti laporkan ke saya. Baik Pak. Ruangannya di mana ya Pak? Ruangannya ada di Lab FO. Oh baik Pak. Seperti itu. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, silahkan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anugrah dan teman saya Avinka.
Kami di sini akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur saluran serat optik menggunakan OPM. Pertama-tama, kita menggunakan kacamata untuk keamanan kita. Selanjutnya, kita sambungkan patch cord yang satu pada OTB yang satu dan patch cord yang lain pada OTB yang lain. Sebelum kita menyambungkan konektor pada adaptor, kita harus membersihkan dulu menggunakan one click cleaner. Setelah dibersihkan, kita sambungkan adaptor dengan konektor. Setelah itu kita nyalakan OLS dan OPM-nya secara bersamaan, sehingga kita dapat mengetahui level daya yang terukur, yaitu min 7,74. Dari hasil pengukuran patch cord dan pengukuran saluran diperoleh hasil redaman total yaitu 0,51 dB. Sebelum kita mengakhiri praktikum hari ini, mari kita rapikan alat yang sudah kita pakai. Demikian video pembelajaran pengukuran menggunakan optical power meter. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya dan kedua siswa saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK hebat. Oke, ya. Ya, sudah bisa dilihat ya dengan baik. Semoga sinyalnya ya terkait dengan video yang sudah Bapak tampilkan. Ini hanya trailer saja ya, jadi beberapa bagian pokok yang Bapak sampaikan. Nah, kalau misalkan kalian pengen melihat secara detailnya, nanti pada saat diskusi ya kalian bisa melihat bersama-sama dengan kelompok kalian. Link untuk video tersebut sudah Bapak berikan di LMS sehingga kalian bisa mengakses di sana. Oke anak-anak, berdasarkan dari video tadi yang sudah kalian saksikan, mungkin ada informasi yang bisa kalian peroleh atau kalian tangkap dari video tersebut. Silahkan, barangkali ada dari siapa gitu, silahkan boleh. Saya Pak, Oh iya, silahkan Arafi. itu videonya itu tentang pengukuran pakai OPM Pak. Pengukuran pakai OPM ya? Iya. Iya, betul sekali. Pengukurannya menggunakan OPM ya, karena memang tadi sesuai dengan judul kita ya. Pengukuran di sana menggunakan OPM. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, Miko, Pak. oke Miko, oke, silakan. Ada alat peralatan yang digunakan pada saat pengukuran, Pak. Ya, kalau misalkan kalian perhatikan tadi ada kedua peraga ya, kakak kelas kalian sudah memperlihatkan alat-alat yang digunakan di sana. Apa saja, bahannya apa saja, dan itu masuk pada bab kita di hari ini. Ada lagi mungkin yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Di sana ada nilai level daya dan redaman, Pak. Ya, betul. Tadi kalau kalian perhatikan juga di bagian akhir ya, sudah dinyatakan oleh Mbak Anugrah bahwa nilai level dayanya sekian gitu. Nah, lalu
oleh Mbak Afinka sudah disampaikan juga bahwa nilai redaman yang ada di saluran tersebut sekian gitu. Oke, bagus sekali dari apa yang sudah kalian amati, yang sudah kalian rekam melalui catatan-catatan kecil mungkin dari kalian pada saat melihat video tersebut. Rasa sekarang saatnya ya kita masuk ke persoalan yang perlu kita pecahkan ya, tentunya terkait dengan bab pengukuran di OPM ini. Oke anak-anak, begini petunjuk untuk penyelesaian LKPD ya. Ini LKPD itu sebagai sarana untuk apa ya, mempermudah kalian ya dalam mencari atau menggali informasi. Nah, pokok-pokok yang perlu kalian bahas nanti pada saat diskusi apa saja ada di LKPD tersebut. Kalian bisa akses ya di LMS. Oke. Kalian tadi sudah bisa masuk karena sudah bisa pretest. Lalu download LKPD-nya, silahkan selesaikan LKPD, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Lalu gunakan sumber belajar yang saya berikan di sana. Kalian juga boleh mencari sumber belajar lain di internet. Lalu tuangkan pekerjaan pada PowerPoint. Jadi nanti setelah selesai berdiskusi ya, sambil berdiskusi sambil kalian salin di PowerPoint sehingga nanti bisa ditampilkan dan kita diskusikan bersama. Seperti itu anak-anak. Jelas untuk petunjuknya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang Bapak coba ini dulu ya. Coba untuk bagi kelompok ya. Bapak bagi kelompok dulu. Pak jadi 2 ya. Bagi kelompok menjadi 2. Apakah sudah terlihat kelompoknya? Pembagian kelompok jadi ada 2. Ya, Pak. Di breakout. Oke, silahkan bisa join ya ke grup masing-masing seperti yang sudah Bapak tentukan. Ya, nanti Bapak akan masuk ke ruang masing-masing untuk membimbing. Nah, silahkan join. Ada 2 room 1 sama room 2. Dan langsung lakukan diskusi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Tuh. Ya. Oke. Maaf, Pak, saya masuknya malah ke room 2, Pak. Ke room 2 ya? Kamu ya? Iya. Marifat ya? Iya, Pak. Nur Marifat. Ya udah. Marifat ya, oke. Gak apa-apa, Nur. Saya pindah room 1 ya, Nur ya. Baik, Pak. Oke. Saya juga Pak, Yogi Paran Pak. Yogi. Absen berapa Yogi ya? Lupa saya. Absen 6. Oh iya. Kamu di room 1 ya, Yogi ya? Betul Pak. Oke. Iya, oke Bapak masuk ke room kalian. Recording in progress. Oke, ini terlalu banyak atau tidak anaknya? Sudah pas ya? Cukup Pak. Cukup. Cukup, Pak. Oke, ada kendala atau hal yang mau ditanyakan terkait dengan pekerjaan? Jadi kalian nomor 1, 2, dan 3 ya, karena emang jumlahnya agak cukup banyak. Jadi kalian masuk ke pekerjaan 1, 2, dan 3. Di LKPD itu kan ada 5, jadi kalian mengerjakan 3. Gimana? Sudah mulai dilihat ya untuk pekerjaannya? Sudah, Pak. Ya, ada kendala atau enggak, Dinda kira-kira? Enggak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke, nanti silakan didiskusikan ya, didiskusikan dengan kelompok untuk pertanyaan 1, 2, dan 3. Lalu kalian tuangkan ke presentasi gitu ya. Bapak ke kelompok 2 dulu. Recording in progress. Recording in progress.
Oke. Kalian bertiga ya? Bertiga. Mungkin ada yang salah masuk room ini. Tidak apa-apa. Bagaimana, ada kendala mungkin yang akan yang ditemukan, yang perlu didiskusikan atau disampaikan ke Bapak? Sejauh ini masih aman sih, Pak. Aman ya, oke. Ya, Pak. Kalian jangan lupa ya, kalian yang dikerjakan soal nomor 4 dan 5 ya, cukup nomor 4 dan 5 saja. Oke, karena nomor 1, 2, dan 3 di kelompok 1 yang jumlah anaknya lebih banyak. Oke, nanti silakan kalian diskusikan lalu tuangkan ke PPT, nanti dipresentasikan salah satu dari kalian mewakili. Begitu Rafa ya, jelas ya Rafa ya? Jelas, Pak. Oke, Jingga, oke Jingga? Iya, Pak. Ya. Bapak ke ruang utama. Jika sudah selesai langsung kembali ke ruang utama aja. Iya, Pak. Ya. Recording in progress. Oke anak-anak, Recording in progress. kalau sudah selesai bisa kembali ya. Kita diskusikan dengan teman yang lain ya. Ke ruang utama. Ya. Recording in progress. Oke, apakah sudah semua anggota kelompoknya terlihat? Bagaimana kelompok 1, apakah sudah diselesaikan untuk pekerjaannya? Sudah, Pak. Ya, oke. Nanti diwakili siapa ini? Yogi? Atau siapa? Saya sendiri, Pak. Yogi. Oke. Kalau kelompok 2 nanti diwakili oleh siapa untuk presentasinya? Saya, Pak. Takia, oke. Ya, jika sudah, kita mulai saja ya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan Yogi, Bapak persilakan untuk share screen. Sebentar, Pak. Ya, oke, santai saja. Jangan terburu-buru. Sebelumnya sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, silakan. Bisa di slideshow juga boleh, nggak apa-apa. Mulai ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Faranugroho. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang dasar pengukuran menggunakan OPM. Yang pertama ada redaman optik. Segala sesuatu yang menyebabkan besarnya nilai level daya yang diterima di sisi pelanggan atau RX menjadi berkurang dan memiliki satuan dB adalah disebut redaman optik. Kemudian level daya optik. Level daya optik adalah besarnya daya atau kekuatan yang dikirimkan oleh sumber cahaya optik. Level daya optik memiliki satuan dBm. Kemudian yang kedua ada OPM atau Optical Power Meter. Optical Power Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya level daya penerimaan sebuah saluran optik. Lalu selanjutnya ada OLS atau Optical Light Source atau alat yang digunakan untuk memberikan input daya pada sebuah saluran optik. Biasanya digunakan untuk membantu mengetahui nilai redaman total pada saluran optik yang belum diaktifkan. Lalu yang ketiga ada prinsip kerja OPM. Prinsip kerja OPM adalah menyamakan nilai panjang gelombang antara pengirim. Lalu penggunaan lambda yang sama antara penerima dengan pengirim akan menghasilkan nilai daya yang terbaca pada OPM akan lebih akurat.
Terima kasih, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus ya buat. Apabila ada pertanyaan, Ya. dipersilakan Pak. Oke, aplaus dulu buat kelompok 1 ya udah presentasi dengan baik hasil kerjanya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, bagus ya untuk kelompok 1 hasil diskusinya, tampilannya juga oke. Mungkin dari kelompok 2 mau menanggapi atau bertanya silahkan, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Adinda, silakan Adinda. Dari apa yang disampaikan kelompok 1, berarti hasil yang muncul di OPM yang tadi ada di gambar maupun video itu redaman atau level daya, Pak? Oke, kelompok 1. Izin menjawab ya, Adinda. Ya, untuk hasil yang tadi muncul di OPM itu nilai level daya karena angka di sana memiliki satuan dBm. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih Aura. Lalu ada mungkin pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi. Silakan kelompok 2 mungkin mau mencoba presentasi. Takia ya tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takia, perwakilan kelompok 2 untuk melakukan presentasi tentang dasar penggunaan menggunakan OPM. Pertama ada alat praktik. OPM merupakan perangkat yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang dikirimkan oleh OLS sumber cahaya, sehingga nilai level daya dapat terukur dan ditampilkan pada laser. Di sampingnya ada safety glass sebagai alat keselamatan kerja. Di sampingnya lagi ada OLS, merupakan perangkat yang berfungsi sebagai sumber cahaya ketika dilakukan pengukuran pada jaringan optik yang belum aktif. Berikut ada bahan atau material praktik. Pertama ada one click cleaner, merupakan material yang berfungsi untuk membersihkan bagian ujung dari konektor maupun bagian dalam adaptor optik. Di sampingnya ada kleptor, merupakan material yang berfungsi sebagai pembersih konektor fiber optik. Lalu ada patch cord, berupa kabel optik dengan 2 konektor berada di ujung kabel. Di sampingnya ada adaptor, merupakan berfungsi untuk menghubungkan antara 2 konektor pada patch cord yang akan dikalibrasi. Adapun cara untuk keselamatan kerja. Seorang teknisi harus menggunakan kacamata pelindung pada saat melaksanakan pengukuran. Pengukuran harus dilakukan di tempat yang aman. Nyalakan OLS jika patch cord diisi DC terima maupun kirim sudah terhubung pada perangkat jaringan maupun OPM. Untuk penggunaan alatnya, gunakan baterai atau catu daya yang sesuai dengan spesifikasi peralatan yang digunakan. Bertujuan agar alat dapat bekerja secara maksimal. Letakkan peralatan pada tempat yang aman, bersih dari debu pada saat maupun setelah digunakan untuk menjaga keawetan peralatan. Tutup bagian adaptor maupun konektor setelah selesai digunakan. Matikan lampu di perangkat jika sudah tidak dibutuhkan. Matikan OLS jika OPM sudah terhubung ke perangkat. Jika peralatan tidak akan digunakan dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya lepas baterai yang terpasang pada alat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, bagus ya. Gantian kita aplaus ya dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Bagus sekali untuk presentasi yang disampaikan. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke, sudah cukup jelas ya saya rasa. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1 maupun kelompok 2 hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Oke, dari presentasi yang ada di sana, oke ya. Bentar Bapak perlihatkan terlebih dahulu. Nah, tadi sudah dibahas oleh kelompok 1 ya. Jadi Bapak untuk menegaskan lagi saja, di sana sudah dibahas tentang redaman dan level daya.
Nah, di sini kalau kalian nanti melakukan pengukuran menggunakan OPM, maka yang muncul di layar itu adalah level daya. Lihat dari satuannya, di sana ada dBm. Nah, lalu apa itu redaman? Nah, redaman juga bisa didefinisikan sebagai selisih dari level daya kirim maupun level daya terima. Itulah redaman. Ya, ini Bapak memberikan informasi yang lain selain informasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, penyebab redaman dalam saluran optik itu ada kabel, lalu ada sambungan melalui splicing, ada konektor, maupun ada splitter. Nah, itu adalah penyebab redaman anak-anak. Ini bisa kalian akses juga di materi ajar Bapak. Mungkin tadi sudah membaca. Nah, lalu fungsinya ya sudah dijelaskan juga kalau yang OLS untuk mengirim daya, OPM untuk mengukur daya. Ya, tinggal dilihat dari kepanjangan singkatan OPM, power meter, berarti mengukur kekuatan atau mengukur daya. Lalu prinsipnya kalian harus menyamakan. Di sini adalah panjang gelombang. Kalau yang ada di sini ya 1310. Jadi disamakan kedua panjang gelombang antara pengirim dan penerimanya. Itu prinsip kerjanya seperti itu. Sedangkan alat dan material ya sudah tampak tadi di video ya, di materi juga sudah ada. Nah, ini adalah alat-alatnya. Ini untuk keselamatan kerjanya, ini alat ukurnya. Di sini alat untuk membersihkan biar hasil pengukuran nanti maksimal. Bersihkan apa? Bersihkan adaptor dan membersihkan konektor yang ada di patch cord. Nah, itu adalah material yang dibutuhkan. Sedangkan untuk keselamatan kerja ya, benar yang tadi disampaikan oleh Takia ya, harus menggunakan safety glasses karena di sana ada kita menggunakan cahaya ya. Nah, cahaya di sana kita nggak tahu karena pakai panjang gelombang yang tidak tampak oleh mata sehingga siapa tahu ada radiasi yang tidak kita ketahui atau tidak kita sadari sehingga sebaiknya kita gunakan safety glasses tersebut. Nah, ini masih ada hubungannya dengan yang nomor 2. Oleh karena itu, ketika mau menyalakan OLS, pastikan terlebih dahulu bagian penerima sana sudah terhubung ke perangkatnya. Nah, ini selanjutnya ini ya, gunakan satu daya yang sesuai. Ini untuk menjaga keawetan peralatan. Jadi yang poin ketiga sampai ke bawah ini untuk keselamatan dari peralatannya. Jangan sampai orangnya selamat tapi alatnya nggak selamat ya. Biar bisa dipakai untuk orang lain, dipakai untuk adik-adik kelas dan generasi berikutnya. Seperti itu anak-anak. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, kalau jelas, kita simpulkan bersama ya untuk pertemuan pada pagi hari ini bab dasar pengukuran menggunakan OPM. Bapak minta tolong coba dibantu untuk menyimpulkan. Mungkin dari kelompok 1 siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Ya, Pak. Ya, Nur, silakan Nur. Untuk kesimpulannya, pengetahuan dasar yang wajib dikuasai pada pengukuran menggunakan OPM adalah definisi redaman dan level daya, fungsi OPM dan OLS. Oke. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 2? Saya, Pak. Boleh, silakan. Konita. Pengetahuan dasar yang wajib dikuasai pada pengukuran menggunakan OPM adalah prinsip pengukuran menggunakan OPM, alat dan material pengukuran, keselamatan kerja. Oke, ya. Sudah dibantu oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya, jadi ada 5 ya, mulai dari definisi, fungsi, prinsip kerja, alat, dan keselamatan kerja itu semua harus kalian kuasai sebelum nanti akan menggunakan peralatan tersebut. Sehingga ketika kita menggunakan peralatan, kita bisa menggunakan dengan baik, tidak asal-asalan atau trial and error. Gitu ya anak-anak semua. Lalu saya rasa untuk diskusi, penarikan kesimpulan sudah kita lakukan. Nah, saatnya kita melakukan post test ya, mengukur apakah yang kalian tadi lakukan, diskusi yang sudah kalian lakukan itu benar-benar terserap dengan baik atau tidak. Nah, di sini ada post test, kalian bisa scan ini atau masuk ke LMS dicoba. Bapak sudah menyiapkan juga di LMS untuk sebentar ya Bapak buka. Kalian juga bisa mengakses di LMS di bagian post test. Nah, di sini ada post test nih, post test. Nah, di sana sudah ada linknya. Atau, nah, dicoba ini. Wah, sudah ada yang masuk ya. Satria kencang sekali sinyalnya ya.
Habis di Ya, Pak. bagus bagus. Ya silakan yang lain bisa join. Sebentar Bapak kopikan juga boleh kalau misalkan ada kendala di kalian ya. Sebentar. Bapak kopikan boleh, barangkali ada yang terkendala. Oke. Silakan untuk berjoin. Bapak share jadi nanti bisa dilihat dengan baik. Ya, tinggal berapa anak lagi ya? 1, 2, 3, 2 anak lagi sepertinya. Semoga semua lancar sinyalnya. Ayo, Aura sudah, Takia sudah, Yogi sudah, Rafa, Satria, Rizkiana, Adinda, Cinta, Norma Rifat sudah. 1 lagi. Ada yang kesulitan sinyal mungkin? Yang belum tampak di depan? Siapa? Saya Pak lagi masuk. Oke, Nafisa. Silakan Nafisa. 1 menit lagi Nafisa. Ya, baru nanti Bapak mulai. Pengerjaan sama seperti tadi ya, cukup 5 menit saja. Sudah OTW ya, Nafisa ya? Iya Pak. Iya, ayo, come on. Ya, Bapak klik mulai dulu ya, karena memang waktunya nanti ditentukan ya. Alhamdulillah sudah masuk. Oke, kita mulai ya, kerjakan dengan baik. Ayo, gas.
Oke, 1 menit lagi bisa ya. Ya, bagus ya. Ada siapa tadi? Yogi, ada yang 1, 2, 3 diingat ya. Yogi, Niko, sama Raffi. Oke, nilainya bagus. Bonus ya. Bonus nanti kontak Bapak. Kasih ganti pulsa ya, jangan lupa. Nanti kontak ya. Bapak nggak nyimpen soal nomornya. Oke. Alhamdulillah kuisnya post testnya sudah selesai kita lakukan untuk kegiatan pagi hari ini. Nah, yang perlu kalian pelajari atau kalian persiapkan di pertemuan minggu depan, ya, di pertemuan yang kedua, nanti kita akan membahas tentang perhitungan link budget, lalu membahas tentang standar nilai redaman, mengkonversi satuan miliwatt ke dBm, lalu menganalisa kondisi jaringan. Ya, kalau sudah tahu dasarnya, maka kita berlanjut meningkat pada pengetahuan yang lain dan keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, oleh karena itu, besok bisa kalian persiapkan dengan baik ya. Siapa tahu ada pretest lagi atau post test lagi. Demikian untuk materi ya yang bisa Bapak sampaikan di pagi hari ini tentang dasar pengukuran menggunakan OPM ya. Alhamdulillah sudah terserap dengan baik. Jangan lupa untuk anak-anakku semua tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Kalau mau pergi-pergi ya gunakan masker, cuci tangan, dan seterusnya ya. Pokoknya lindungi diri kalian dan keluarga yang ada di rumah. Bapak sendiri secara pribadi pengen ya, kalau lihat video yang tadi itu, lihat sekolah jadi pengen sekolah lagi ya. Apalagi kalian yang belum pernah sama sekali mungkin merasakan bangku sekolahan ya, seperti apa kerasnya bangku sekolah ya, bukan untuk dimakan tapi untuk diduduki tentunya. Nah, semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa berkumpul di sekolah kembali. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau tidak pas dalam penyampaian. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa kontak Bapak atau mungkin bertanya via WhatsApp dan media lain yang bisa kita gunakan bersama. Jingga, bisa mendengar suara saya, Jingga? Bisa, Ya. Pak. Bantu tutup kegiatan pagi hari ini ya dengan doa. Silakan Jingga dipimpin kembali. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya sudah terlaksana dengan baik untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk melanjutkan kegiatan belajar dengan mapel yang lain, dengan guru yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Recording stopped. Alhamdulillah, Bu Lucia, Pak Muhammad Sirajuddin, kegiatannya sudah selesai.